Ya, selamat sore adik-adik. Selamat sore Kak. Ya, Kenapa selamat sore Kak? Kenapa sore Kak? Karena bukan kebaktian pagi Kak. Karena hari ini hari pertama pencurahan Roh Kudus, hari yang pertama Kak. Oh iya. Nah, kita kita sore hari Kak, seperti biasanya. Jadi selamat sore. Selamat sore. Mengawali hari pertama ya Kak ya. Betul Kak. Nah, meskipun doa 10 harinya kita tetap online di rumah, tapi pencurahan Roh Kudus, kuasa Tuhan tetap kita rasakan. Gak ada bedanya ya Kak ya. Tetap. Nah, tetap. Kuasa Tuhan di mana saja tetap sama ya Kak. Semoga ya. tahun depan kita bisa berkumpul di gereja doa 10 hari Kak. Amin. Tambah semangat ya Kak ya. Amin. Bangkit berdiri Kak. Bangkit berdiri Biar dong semangat. Kak. Kita mau nyanyikan lagu yang sangat semangat nih Kak. Lagu apa nih Kak? Lagu apa Kak? Kuasa nama Yesus. Kuasa nama Yesus. Bangkit semua. Kita bangkit ya Kak ya. Bangkit. Menyerukan nama Yesus. Badan kita bangkit, iman kita juga bangkit ya Kak ya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju Kak. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan apa? Dengan Kuasa namanya. Bangkit lagi Kak. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit sekali lagi. Bangkit. Serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita mau buat iblis gemetar. Iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Lagi Kak. Nama Yesus, di atas segalanya. Wah. Nama Yesus selalu di atas Selalu di atas segalanya ya Kak ya. segalanya, Bukan Kak. nama Kadi ya Kak ya. Bukan karena tadi nggak ada Nama apa-apanya Yesus. Kak. Nama Yesus ya Kak ya. Amin. Yang terpenting lagi Kak, mendengarkan firman Tuhan. Betul. Nah, itu yang kita Harus selalu utamakan Kak. Nah bener Kak, mendengarkan firman Tuhan. Biar apa Kak? Itu adalah sumber pertolongan kita. Nah bener Kak. Itu jawaban untuk setiap Nah, masalah kita itu, ya Kak Kak. ya. Semua persoalan, semua permasalahan kita, jawabannya ada di Firman Tuhan. firman Tuhan. Kita siapkan hati kita ya Kak. Iya. Tetap bangkit berdiri. Ada kuasa dalam namamu. Kita mau masuk dalam doa ya Kak ya. Siapkan Sikap hati dan doa. pikiran adik-adik semua. Sumber segala
sumber jawaban persoalanku. Semuanya ku temukan padamu Tuhanku. Di saat hatiku berseru memanggil namamu, kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu. Ku dapat semua yang ku perlu Darimu Bapakku, darimu Bapakku. Sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu, sumber segala pertolonganku. sumber segala pertolonganku adalah di dalam namamu. Sumber jawaban persoalanku, semuanya ku temukan padamu Tuhanku. Di saat hatiku berseru memanggil namamu, kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku. Sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu. Di saat hatiku berseru, Di saat hatiku berseru memanggil namamu, kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku. Sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu, kuasa dalam namamu, kuasa dalam namamu. mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap terima kasih Tuhan kepadamu Tuhan. Sampai sekarang ini Tuhan, Engkau masih membimbing kami, memberkati kami, memberikan kami kesehatan Tuhan, hingga kami bisa merayakan doa 10 hari Tuhan. Hari yang pertama ini Tuhan Yesus, persiapkan kami, kesehatan kami untuk melangkah dari hari pertama sampai hari ke-10 ya Tuhan. Kami mendapatkan curahan Roh Kudus-Mu, kami mendapatkan urapan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati Kak Yusak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, halo adik-adik. Ya, ketemu lagi dengan Kak Yusak. Kemarin kita sudah memperingati bagaimana Tuhan Yesus sudah naik ke surga, ya. Dia sudah mati, bangkit, dan naik ke surga. Dan hari ini kita memulai rangkaian acara doa 10 hari. Memang sangat berbeda. Ya, biasa dulu kita kan, wah, sore sudah ngumpul di gereja, sudah ketemu sama teman-teman. Ya, tahun lalu kita sampai nggak ada acara sama sekali, ya. Tapi tahun ini, ya, kita tetap memperingati dan kembali menantikan turunnya Roh Kudus. Hari ini ya kita mau membahas firman Tuhan ya. Nah, topik yang kakak mau sampaikan adalah, atau kakak beri judul, You Are Not Alone. Ya, tunggu, jangan langsung, weh, ini kakak mau nyanyi apa bukan? Bukan judul lagu ini ya. Dan ini kalau kalian bilang, wah, ini nih You Are Not Alone nih, berarti topiknya soal pasangan hidup. Bukan juga ya. Hari ini kita mau belajar bahwa ya kita memperingati kenaikan Tuhan ya. Murid-murid Tuhan waktu itu bingung bagaimana mereka merasa ditinggalkan sendirian. Dan itu sudah terjadi ya 2000 tahun yang lalu. Dan sekarang kalau kita kembali menantikan turunnya Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus, kita kembali dipenuhi oleh Roh Kudus,
Apa sih dampaknya untuk kita semua? Nah, hari ini kakak mau bacakan terlebih dahulu di Yohanes 14 ayat 16 dan 18 ya. Di situ ditulis ya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan di ayat 18 Tuhan berbicara, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, ini adalah janji Tuhan Yesus saat dia mau naik ke kayu salib, saat dia mengajar murid-muridnya saat itu. Mereka bingung, apa sih yang akan terjadi? Nah, setelah Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus mau naik ke surga, murid-muridnya masih bingung. Loh, kalau Tuhan sudah bangkit dan dia naik ke surga, terus kita sama siapa? Mereka ya selama 3,5 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus, melayani bersama-sama, dan mereka melihat karya Roh Kudus atau karya Tuhan Yesus ya di tengah-tengah mereka. Dan sekarang mereka kayaknya mau ditinggalkan. Mereka ya harusnya ingat bahwa Tuhan sudah berjanji, Ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Dan adik-adik juga, bahkan kakak juga harus menanamkan firman ini dalam hati kita masing-masing, bahwa Tuhan benar-benar mengirimkan penolong yang lain. Nah, kalau kita dengar janji ini kan kita sudah baca ayatnya, bahkan kemarin kita dengar firman Tuhan, kakak sendiri yang bawain, kita sudah dengar baca ayat ini udah sering, Kak, Tuhan memberikan penolong yang lain. Ya, janjinya seperti ini. Tapi kenapa dalam kehidupan saya ngerasa kok nggak ada yang menolong saya, kok nggak ada yang menemani saya, kok nggak ada yang memperhatikan saya. Nah, ya ini kenapa seperti itu? Yuk kita belajar sama-sama supaya kita nggak merasa sendiri lagi, ya, supaya kita juga ngerasa, oh bener loh, janji Tuhan itu nggak bohong, Dia benar-benar memberikan penolong yang lain. Nah, ini kita belajar dari contoh-contoh dalam Alkitab juga. Bahkan kalian adik-adik juga udah sering baca ini, sudah sering dengar firman Tuhan tentang ini. Kita baca ya, bagaimana seseorang ngerasa dirinya tuh sendiri, bahkan ya nggak ada yang memperhatikan dia. Contohnya di Lukas 10 ayat yang ke-40. Lukas 10 ayat 40. Begini bunyi firman Tuhan. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Nah, kejadiannya kalian sudah tahu dong, sudah ingatlah ya bagaimana Tuhan Yesus datang ke rumah Marta, Maria, dan Lazarus. Saat itu Tuhan Yesus mau mengajar firman Tuhan, dan Marta sibuk melayani Tuhan. Wah, menyiapkan ini, menyiapkan itu, mungkin makanan, minuman, bagaimana di mana Tuhan Yesus akan duduk, atau ya pokoknya segala sesuatu deh. Yang dia lakukan adalah sesuatu yang baik. Dia mau melayani Yesus. Tapi di sini dia bilang, Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, apa yang dikatakan? Tuhan, tidakkah engkau peduli? Marta ngerasa Tuhan gak peduli sama dia. Ya, padahal dia istilahnya mau memberikan sesuatu kepada Yesus sendiri. Nah, mungkin kalian juga merasa ini, Tuhan, aku nih udah ibadah, ya dulu datang ke gereja juga mungkin, wah Kak, aku yang K1 Kak, ya aku rajin, lihat aja absensiku, nggak pernah bolos sekalipun, liburan pun aku pasti datang. Sekarang pun Kak, walaupun nonton YouTube doang, aku tetap ngikutin, ya setiap ibadah aku ngikutin, bahkan lebih lagi, aku udah ikut YouTube, nonton YouTube, kelas Kanaan Sion, aku ikut ibadah PA segala macam. Tapi kok tetap ngerasa Tuhan tidak memperhatikan aku. Di sini engkau nggak peduli. Ya, banyak kesusahan yang kita hadapin. Ya, mungkin kalian ngadepin kesusahan yang ya sekolah kayaknya nggak enak, online. Ya, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bebas keluar rumah, ngerasa nggak dipedulikan, bahkan mungkin ngerasa, loh Tuhan, aku udah rajin ibadah, kok malah masih tetap mungkin sakit,
mungkin kekurangan, mungkin ngalamin itu, ini. Nah, di sini Tuhan mau mengajar kita. Marta sibuk melayani. Dia merasa Tuhan gak peduli. Bahkan juga dia ngerasa Maria yang cuman duduk gak mempedulikan dia. Kok gak bantuin? Mungkin kita juga merasa anggota keluarga kita, mungkin kakak kita atau adik kita atau orang tua kita gak peduli. Ya, kita sudah susah-susah melakukan segala sesuatu, tetap tidak diperhatikan, merasa sendirian. Jangan seperti ini. Marta hanya memfokuskan matanya atau pandangannya, ngelihat gue cuman kerja sendirian. Maria malah duduk, Tuhan juga duduk, Yesus duduk di situ doang. Padahal dia sudah dikunjungi oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, dia lupa hal ini, bahwa ada yang mengunjungi dia. Tuhan benar-benar memperhatikan dia. Ya, bukan hanya dia, Maria juga diperhatikan, Lazarus diperhatikan, semua diperhatikan. Kita pun juga dapat perhatian dari Tuhan. Mungkin kita nggak merasa itu. Nah, yang poin juga yang kita harus di sini ya lihat, jangan terlalu sibuk melakukan segala sesuatu. Kita harus tanya dulu, Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Tapi itu nanti di lain sesi kita bahas. Yang kita mau bahas, jangan merasa sendirian. Kalau kita merasa melakukan ini semua sendirian, malah menjadi beban buat kita. Nah, kalau sudah menjadi beban, apa sih ujung-ujungnya? Apa sih nanti kalau kita terus melakukan hal ini, kita merasa sendirian? Kita lihat dua contoh tokoh juga dalam Alkitab yang merasa melakukan hal yang baik, mengikuti perintah Tuhan, tapi tetap ngerasa sendirian. Ujung-ujungnya apa? Nih ya, ada contohnya di Bilangan 11 ayat 14 dan 15. Ini juga kalian mungkin sudah sering membaca. Bilangan 11 ayat 14 dan 15. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Nah, siapa yang berkata demikian? Ini adalah satu tokoh yang besar, seorang pemimpin ya yang dipilih oleh Tuhan. Nah, Musa saat memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan, mau memasuki tanah Kanaan, dia juga merasa melakukan segala sesuatunya seorang diri. Dia ngerasa, aku sudah memimpin, aku sudah mikirin segala sesuatu, masih aja bangsa Israel marah, komplain, nggak bersyukur, ya, nggak berterima kasih. Nah, mungkin kita juga melakukan ini di rumah kita masing-masing. Oh, aku udah bantuin mamaku, aku udah ini, udah itu, udah, wah macam-macam deh kak. Tapi tetap ngerasa kok nggak diperhatikan. Ujung-ujungnya apa? Musa bilang kepada Tuhan, ya, aku seorang diri nggak kuat Tuhan. Jika engkau berlaku demikian, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Kok malah minta Tuhan membunuh kita sih? Ini kan lucu. Nah, jangan kita sampai seperti Musa, ya, yang ngerasa aku udah usaha sekeras mungkin, tapi tetap hasilnya nggak ada apa-apa, ya. Padahal Musa juga lupa, seperti Marta tadi. Musa sudah dipimpin oleh Tuhan. Nggak gampang loh memimpin bangsa sebesar itu. Ya, kalian juga mungkin belum melakukan hal itu ya, memimpin suatu bangsa, memimpin satu keluarga aja belum kok ya kak. Nah, gimana mau memimpin suatu bangsa? Nah, contoh yang kedua kita lihat, ini juga ujung-ujungnya maunya mati. 1 Raja-Raja 19 ayat 4 dan 5. Ini adalah bagaimana kejadian Elia. Ya, 1 Raja-Raja 19 ayat 4 dan 5. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun, seharian perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku. Nah, ini Elia habis ngapain sih? Apakah dia habis berbuat jahat? Enggak. Dia justru membantai atau membasmi nabi-nabi Baal ya atas perintah Tuhan.
Dia melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan. Tapi setelah menyelesaikan tugasnya, dia diancam oleh Isabel, ya, maka dia langsung takut, dia lari. Nah, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun, sendirian, ngerasa sedih, ngerasa ya udahlah, Tuhan gak peduli, orang-orang yang aku sudah bantu gak peduli. Nah ini, kita akhirnya rasanya putus asa. Jangan sampai demikian. Kalau kita merasa seorang diri, ya, ini bahayanya tuh nanti kita ujung-ujungnya komplain kayak Marta, ngerasa kayak Musa, ngerasa kayak Elia, maunya udahlah mati aja Tuhan, percuma hidup ini, aku ngelakuin segala sesuatu kok nggak diapresiasi sama semua orang. Nah, kita harus ingat ya, di dalam Mazmur dituliskan ya, ada Mazmur yang menyatakan, Mazmur 118 ayat 6, kalian ya nggak usah buka Alkitab, kakak bacain aja. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah ini yang harus ditanamkan. Tuhan di pihak kita. Kalau Tuhan gak di pihak kita, dia gak bakal janji di Yohanes 14 tadi, aku akan mengirimkan penolong yang lain. Ya, aku tidak akan membiarkan kamu seorang yatim piatu. Berarti apa? Ada penolong yang lain buat kita. Ada yang menemani kita. Ada yang menjagai kita. Kalau dalam Alkitab ya ditulis sebagai yatim piatu itu berarti tidak ada yang melindungi. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan akan memberikan perlindungan, penolong, penghibur yang lain. Dan saat ini Tuhan mencurahkan Roh Kudus buat kita semua. Ya, supaya kita diingatkan, you are not alone. Ya, ini banyak kisah di Alkitab di mana banyak-banyak tokoh yang merasa seorang diri. Tapi jangan kalian juga mengikuti langkah mereka yang ngerasa, aduh, kok aku seorang diri. Ya, ingat Mazmur Daud yang dituliskan, Tuhan di pihakku, aku nggak akan sendirian lagi. Aku akan ditolong, aku akan dilindungi. Ya, nah, kalau kita dengar ini, Kak, mana buktinya? Mana? Ya, apa sih kalau Tuhan sudah janji di Yohanes 14, aku akan meminta kepada Bapa memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Di Yohanes 14 ayat 17 ya dituliskan di situ, apa sih yang dikaruniakan kepada kita? Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, penolong yang lain yang kita terima itu memang tidak kelihatan. Karena itu Roh Kudus yang diam di dalam kita. Tapi Tuhan bilang, tetapi kamu mengenal dia. Kakak yakin adik-adik yang sudah rajin ibadah, ya, yang dari kecil mengikuti firman Tuhan, pasti mengenal siapa Tuhan, siapa penolong kita, yaitu Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita. Nah ini loh ya, kalau hari ini kita kembali memperingati pencurahan Roh Kudus buat kita, dunia nggak menerima dia, Roh Kudus, sebab dunia tidak melihat dan tidak mengenal Roh Kudus. Kak, gimana kita bisa melihat Roh Kudus? Ya, gimana sih caranya melihat Roh Kudus? Wujudnya memang, Kak, wujudnya gimana? Apakah ada yang lewat-lewat? Bukan. Melihat Roh Kudus adalah bagaimana kita bisa melihat perubahan dalam kehidupan kita. Dan ini bukan hanya dilihat oleh kita, tapi orang-orang di sekitar kita juga pasti ngelihat, oh iya loh, dia itu ada yang menemani, dalam tanda kutip ya, bukan berarti ada yang di sebelahnya yang ngejagain kita benar-benar kayak bawa pedang atau bawa M16, bukan. Roh Kudus itu tinggal di dalam kita, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, contohnya bagaimana disertai oleh Roh Kudus, oleh perlindungan Tuhan. Satu contoh lagi yang kalian juga kenal peristiwanya. Kita baca Daniel 6 ayat 22 dan 23. Daniel 6 ayat 22 dan 23. Ini perjanjian lama ya, jauh sebelumnya. Lalu kata Daniel kepada raja,
Ya Raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku. Ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Nah, ini poin penting. Saat itu Daniel ya sedang di Babel. Dia sedang dalam pengasingan, ya. Apa yang terjadi? Nggak boleh menyembah Tuhan. Harus menyembah kepada raja dan patungnya. Nah, Daniel nggak mau. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia dimasukkan ke gua singa. Rajanya sedih, karena rajanya juga sebetulnya sayang sama Daniel. Setelah dimasukkan ke dalam gua singa, apa yang terjadi? Di ayat 23, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa itu. Semuanya dikatupkan. Daniel nggak ada satu lecet pun di cakar singa, nggak ada. Ya, nah ini yang terjadi. Kalau kita ngelihat bagaimana Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, terbukti sampai saat ini kalian bisa menyaksikan walaupun tayangan online, ya melalui YouTube, kalian masih dipelihara oleh Tuhan. Kalian tidak ditinggalkan sendiri oleh Tuhan. Kalian masih dijagai, masih dilindungi. Ya, kakak berharap kalian merasakan ini, karena kakak juga merasakan, bukan cuma dengar orang lain merasakan, tapi kakak sendiri mengalami hal ini. Ya, banyak contoh-contoh, banyak kisah yang bisa kakak ceritakan. Ya, mungkin besok kakak ceritakan semuanya. Ya, banyak sekali. Nah, kalau kita percaya bahwa kita tidak sendiri, bahwa janji Tuhan ini nyata dalam kehidupan kita, kita nggak akan komplain dalam kehidupan ini. Kita nggak akan putus asa dalam kehidupan ini. Karena kita yakin kita tidak sendiri lagi. Ada penolong dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus. Camkan ini, tanamkan dalam hati adik-adik kalian semua, ya. Nah, ke depan kita akan berani melangkah, kita akan mampu melangkah dan ya tambah yakin bahwa ada pelindung, ada penolong yang lain yang membuat kita mampu melakukan segala sesuatu. Amin adik-adik. Oke, cukup sekian firman Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena hari ini kembali melalui tayangan YouTube, kami boleh dikuatkan melalui firman-Mu buat kami semua. Dimanapun kami berada, kami yakin dan percaya bahwa janji-Mu tidak meninggalkan kami seorang diri. Ada penolong dalam kehidupan kami, yaitu Roh-Mu yang kudus, yang menaungi kehidupan kami, yang memimpin kehidupan kami. Sehingga Tuhan, langkah demi langkah, kami rasakan nyatanya kuasa Roh Kudus itu melindungi kami, menjagai kami, terlebih memberkati kami, membuat kami mampu melakukan segala sesuatu. Dan kami tidak akan marah, kami tidak akan komplain, kami tidak akan putus asa dalam kehidupan ini, sebab kami dijagai dan dilindungi oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini tertanam dalam kehidupan kami dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,